Shalom KKS. Pada kedua pasal yang kita baca dan renungkan adalah mengenai proses pemilihan Saul menjadi raja bagi Israel. Pada pasal 9 menceritakan kedaulatan tangan Tuhan atas segenap manusia, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139, bahwa sejak dalam kandungan Tuhan mempunyai rencana yang baik atas hidup manusia. Saul dipilih sesuai kriteria bangsa Israel pada waktu itu. Alkitab tidak menulis tentang kerohanian Saul, tentang bagaimana kudusnya dia, tidak sama sekali. Sementara pada Samuel diceritakan bahwa hidupnya di bait Allah, dekat dengan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan, hanya Tuhan yang mengubah hati Saul menjadi pribadi yang berbeda. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. 1 Samuel 10 ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Tuhan memilih Saul sesuai kondisi rohani bangsa itu yang menolak Tuhan sebagai raja. Karena itu, Tuhan membutuhkan sosok manusia sesuai keinginan Israel yang menginginkan seperti bangsa lain yang memiliki raja. Dan pada akhirnya, Tuhan memilihkan sesuai keinginan bangsa Israel yang melihat kriteria dari aspek fisik, sementara aspek rohani diabaikan. 1 Samuel 10 ayat 19. Tetapi sekarang, kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, "Tidak, angkatlah seorang raja atas kami." Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. 1 Samuel 10 ayat 22-23. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. KKS, bacaan ini mengingatkan kita tentang pemimpin rohani. Siapa yang membimbing kita, siapa yang kita dengarkan, siapa yang menjadi panutan kita. Maka, perjalanan bangsa Israel adalah gambaran perjalanan hidup kita. Lihat hidup kita hari ini. Siapa yang menjadi pembimbing rohani kita, menentukan hidup kita hari ini? Lihatlah 5 tahun yang lalu, hidup kita seperti apa? Lihat hidup kita hari-hari ini, apakah ada kemajuan atau justru yang terjadi adalah kemunduran? Itu semua ditentukan oleh siapa yang memberimu nasihat, yang membimbing kita, dan siapa yang kita dengarkan. Tuhan selalu memberikan pembimbing rohani yang mengarahkan hidup kita supaya selalu dalam jalan Tuhan. Maka selanjutnya adalah tergantung sikap kita, mau mendengarkan atau mengabaikan. Pada pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat Saul dan Daud yang berada di bawah pemimpin rohani yang sama, yaitu Samuel. Kita akan belajar perbedaan pertumbuhan rohani keduanya, dan biarlah itu menjadi pembelajaran juga bagi kita. KKS, terus arahkan fokus iman dan pengetahuan pada firman, maka kita akan dipenuhi hikmat. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya, dan biarlah firman menerangi, memulihkan, dan mengubah hidup kita terus maju di dalam Tuhan. Amin.